Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Gita Puspita Arum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah asasiyah dan kaidah fiqhiyah. Yang pertama adalah kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah yang pertama yaitu al-umru bimaqasidi, yang artinya segala perkara tergantung kepada tujuannya. Kaidah yang pertama membawa maksud setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan atau niatnya. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan niat atau tujuan. Oleh karena itu, maka setiap perbuatan mukallaf amat bergantung kepada apa yang diniatkannya. Bahkan para ulama fikih sepakat bahwa sesuatu perbuatan yang telah diniatkan namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena suatu kesukaran, ia tetap diberikan pahala atau ganjaran. Contoh penerapan kaidah di bidang muamalah yaitu yang pertama, apabila seseorang ingin membeli anggur dengan tujuan atau niat untuk dimakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli anggur dengan tujuan atau niat menjadikannya khamr atau menjual kepada orang yang ingin menjadikannya khamr, maka hukumnya haram. Yang kedua, apabila seseorang menabung di bank konvensional dengan tujuan atau niat menggunakan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia dibolehkan karena keadaan darurat. Akan tetapi, jika ia menyimpan uang di bank konvensional itu dengan tujuan atau niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram. Itu tadi penjelasan kaidah asasiyah yang pertama. Kaidah asasiyah yang kedua adalah al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Dengan kaidah kedua ini, maka seseorang memperbuat sesuatu atau beramal harus dilakukan berdasarkan dengan keyakinan. Maka apapun keraguan untuk menghilangkan keyakinan itu tidak akan diterima. Juga dapat dipahami dengan redaksi lain, yaitu setiap perkara yang tetap tidak akan berubah dengan sebab kedatangan bukti yang terdapat syak padanya. Keyakinan merupakan suatu perkara yang bersifat tetap dan bersifat berlawanan terhadap syak. Contoh penerapan kaidah dalam bidang muamalah yaitu seseorang memakan makanan orang lain. Ia mengatakan pemiliknya telah mengizinkannya, padahal pemilik makanan tersebut tidak mengizinkannya. Dalam kasus ini yang dibenarkan adalah pemilik makanan, sebab menurut hukum pokok memakan makanan orang lain adalah hukumnya tidak boleh. Asasiyah yang ketiga adalah masyaqqatu tajlibu taysira, yang artinya kesulitan menyebabkan kemudahan. Jadi makna kaidah ini adalah kesulitan menyebabkan kemudahan. Maksudnya adalah hukum-hukum syariah didasarkan atas kenyamanan, keringanan, dan menghilangkan kesulitan. Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum, maka syariah meringankannya agar mukallaf dapat melaksanakan hukum tersebut tanpa kesulitan dan kesukaran. Contoh penerapan kaidah dalam bidang muamalah yaitu dibolehkan hanya melihat apa yang mungkin dapat dilihat, seperti menjual apa yang ada di dalam kaleng atau botol, apa yang dimakan dan apa yang dimakan di dalamnya, dan lain-lain. Maka pendapat yang benar adalah dibolehkan menjual beli seperti disertai gharar, yasir, atau ketidakjelasan, karena jual beli ini membawa maslahat bagi manusia berkenaan dengan yang ada dalam kaleng atau botol. Jika dibuka tutup kalengnya atau tutup botolnya, tentu makanan dan minuman yang ada di dalamnya akan menjadi rusak. Untuk kemaslahatan agar makanan itu tidak rusak, maka dibolehkan jual beli hanya melihat apa yang dilihat, yaitu yang di luarnya saja, dengan tulisan atau label
dan yang lain-lain dengan tidak melihat langsung makanan atau minuman itu. Yang keempat yaitu ad-dororu. Kaidah asasiyah yang keempat adalah ad-dororu yuzalu, kemudaratan dihilangkan. Kaidah fikih tersebut mencakup banyak masalah fikih dan dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum, baik di bidang ibadah, muamalat, munakahat maupun jinayat. Dalam masalah hukum muamalat, kaidah fikih itu dapat dijadikan dalil untuk mengembangkan barang yang dibeli karena adanya cacat dan memberlakukan khiyar dengan berbagai macam dalam suatu transaksi jual beli karena terdapat beberapa sifat yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Begitu pula dapat dijadikan sebagai dalil untuk melarang mahjur alaih untuk membelanjakan harta kekayaannya, membatasi melakukan tindakan hukum bagi muflis yang telah jatuh pailit, safi orang-orang yang dungu untuk melakukan transaksi, dan hak syuf'ah. Contoh penerapan dalam bidang muamalah yaitu mengembalikan barang yang telah dibeli lantaran adanya cacat dalam masa khiyar diperbolehkan. Begitu pula larangan terhadap mahjur, dilarang membelanjakan harta kekayaannya, al-muflis orang yang jatuh pailit, dan yang safi orang yang dungu untuk bertransaksi. Dasar pertimbangan diberlakukan ketentuan tersebut untuk menghindarkan sejauh mungkin bahaya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Kaidah asasiyah yang terakhir yaitu yang kelima yaitu al-adatu muhakkamatu, adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Kaidah fikih asasiyah yang kelima ini tentang adat dan kebiasaan. Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-adat dan al-urf. Contoh penerapan dalam bidang muamalah yaitu yang pertama, cacat pada barang yang dibeli adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Maka apa yang dipandang masyarakat sebagai cacat itu adalah cacat yang karena barangnya itu dikembalikan. Tetapi jika itu tidak dipandang oleh masyarakat sebagai cacat, maka barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Itu tadi penjelasan kaidah asasiyah. Penjelasan selanjutnya adalah kaidah fikih. Kaidah fikih yang pertama yaitu al-aslu fi muamalati al-bahati ilat andalilu ala tahrimiha, yang artinya pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Bentuk muamalah secara sempit adalah aktivitas ekonomi seperti jual beli, utang piutang, ijarah, dan transaksi-transaksi lainnya. Dengan berpegang pada kaidah fikih tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Contoh penerapan kaidah dalam bidang muamalah yaitu para ulama melarang jual beli dengan cara pembeli mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum mereka di pasar. Pengharaman penjualan buah-buahan sebelum matang, pengharaman menjual bahan makanan yang dibeli sebelum menerimanya, atau pengharaman menjual kotoran, dan lain-lain. Itu tadi penjelasan kaidah fikih yang pertama. Kaidah fikih yang kedua yaitu aslafi mana fi'i hilu wa madri hurmatu biadillati syar'iyati, yang artinya pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat. Kaidah muamalah yang kedua ini adalah masuk apa saja perbuatan muamalah yang di dalamnya mengandung manfaat dan tidak mengandung mudarat diperbolehkan. Tetapi jika perbuatan muamalah itu mengandung mudarat maka diharamkan. Contoh penerapan kaidah dalam bidang muamalah yaitu dalam melakukan muamalah seperti jual beli, upah mengupah, utang piutang, dan lainnya dibolehkan oleh Islam karena mengandung manfaat dan tolong menolong di antara sesama manusia. Tetapi jika dalam muamalah itu
mengandung unsur penipuan, maka muamalah itu menjadi haram. Selanjutnya kaidah fikih yang keenam yaitu hajatu tunazzalu manzilati darurati ammata kanas au hasoha, yang artinya hajat itu didudukan pada kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Dimaksudkan dengan darurat adalah keadaan yang mewajibkan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum karena adanya bahaya, seperti melakukan perbuatan yang dilarang dalam keadaan terpaksa. Contoh penerapan kaidah dalam bidang muamalah yaitu laki-laki berkenaan berhadapan muka dengan perempuan yang bukan muhrimnya dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam bermuamalah. Penjelasan kaidah yang selanjutnya adalah kaidah 10 yang berbunyi la yatimu tabaru ila bil qabdi, yang artinya tidaklah sempurna akan tabaruk kecuali setelah diserahkan, sebelum diminta, sesudah diberi. Akad tabaruk tidak sempurna jika harta atau benda tabaruk tidak diserahkan kepada orang atau lembaga penerima bantuan. Oleh karena itu, baru sempurna akad tabaruk jika harta atau benda itu telah diserahkan kepada mereka yang telah membutuhkan atau lembaga yang membutuhkan. Contoh penerapan kaidah dalam bidang muamalah yaitu seorang telah berangkat berderma kepada sebuah masjid, tetapi akadnya itu tidak disepakati dengan adanya penyerahan benda yang menjadi objek akad, maka akad seseorang itu belum sempurna sebagai akad tabaruk karena boleh jadi akadnya itu tidak terrealisir dan benda yang diserahkan berarti belum menjadi pemilik masjid yang dipergunakan untuk kemaslahatan masjid itu. Itu tadi penjelasan dari akad 10. Penjelasan kaidah yang terakhir adalah kaidah 24 yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba haramu, yang artinya setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram. Kaidah fikih muamalah tersebut bermaksud bahwa semua bentuk utang piutang yang diambil manfaat oleh orang yang memberi utang adalah termasuk riba. Contoh penerapan dalam bidang muamalah yaitu apabila seseorang meminjam utang kepada seseorang dengan batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah pinjaman. Itu tadi penjelasan kaidah fikih yang terakhir yaitu kaidah 24. Itu tadi penjelasan mengenai kaidah fikih dan kaidah asasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.